Nah, judul judul diskusi kita, diskusi kayaknya kok serius gitu ya. Bincang kita malam ini adalah konsumsi Bincang serat santai, bincang cegah santai. berbagai penyakit. Sebenarnya penyakit apa saja yang kita bisa cegah? Saya mengeksplor beberapa ini ya eh, data ya. Nah, pertama kali yang kita bahas adalah ini aja dulu lah, sumber serat. Semuanya udah tahu, sayur dan buah. Tapi tahukah teman-teman sekalian, Bapak Ibu teman-teman, bahwa selain buah mengandung sumber serat, sayur ternyata padi-padian juga. Nah, padahal kita kan makannya nasi gitu kan, kita di sini uh, sebenarnya yaitu mengandung serat. Kemudian, tapi seringkali nasi putih yang sudah dibersihkan banget seratnya sudah hilang. Nah, roti gandum utuh ini yang populer banget sekarang. Orang repot cari roti gandum utuh karena ada seratnya. Terus makan nasi merah karena belum belum dibersihkan kulitnya. Kulitnya itu dengan sangat bersih, jadi masih ada seratnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke atas, yang paling banyak itu sayur dan buah. Kemudian apalagi yang mengandung serat, kacang-kacangan, dan ada suplemen serat. Ada juga. Nah, Hmm. ini kalau kalau misalnya nanti Pak Gosal ditunjuk jadi astronot, nah nanti makanannya tuh kapsul-kapsul begini. Kapsul, Tapi kalau kapsul kita serat ya dok. Kapsul ya, tapi serat. kalau sehari-hari itu ya enaknya adalah kita mengonsumsi makanan ya. Karena kalau kita bicara serat, jadi kita bicara nggak bicara vitamin, mineral dan zat-zat gizi yang lain. Kalau kita makan makanan itu selain serat juga banyak zat-zat gizi yang lain. Nah, berapa sih kebutuhan serat kita? Karena tadi ada iklan yang kalau ini mencukupi ini. Kita tahu dulu deh kebutuhan serat itu berapa. Jadi, kalau ada data-data yang eh, di kemasan-kemasan, kita bisa tahu apakah itu jumlah serat itu cukup signifikan atau bermanfaat gitu ya. Untuk laki-laki dewasa, saya lihat di sini yang bergabung tuh laki-laki dan perempuan dewasa semua ya. Nah, jadi berapa sih kebutuhannya? Laki-laki 37 sampai ya sekitar 37, berarti sekitar 30 ya 37-an lah, 35 gitu ya. Untuk perempuan berapa? Sekitar 30 gram. Nah, ini kebutuhan serat kita sehari-hari. Jadi nanti kalau ketemu produk-produk sudah tahu ini bisa memenuhi atau tidak. Kalau misalnya kandungannya adalah cuma 1 gram untuk 1 gelas, wah berarti kecil banget, jauh banget ke 30-nya atau apalagi ke 37 gitu Keburu ya. kenyang dulu dok. Keburu dapat zat-zat lain atau bahan-bahan lain selain serat gitu. Hmm. Mungkin gulanya malah banyak. Nah, itu yang mesti kita dipertimbangkan juga kalau makan. Oke. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi tentang serat. Ini sudah mulai rada-rada apa ya, data ilmiah gitu ya. Serat makanan, kalau kita ngomong serat itu kita ngomong serat makanan. Ada serat larut dan serat tidak larut. Ini pasti pernah dengar. Makanan serat larut itu, wah namanya macam-macam. Ini di screenshot aja, saja supaya tidak, aduh apa ya, nah apa ya nanti silakan googling sendiri. Serat larut Ini itu pun ada dok ada di pektin. ini ya, kita ada di rekam ya. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir, ingin minta rekamannya, hubungi kita. Kita akan kirimkan rekamannya dengan Ya. video-videonya ini semuanya. Ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Silakan dok. Nah, serat larut itu eh, ada serat larut itu pektin, beta glukan, hidrokoloid, musilase, oligosakarid atau inulin ini yang ada di pasaran. Makanan sumbernya adalah oat, barley, kacang dan lain-lain. Silakan lihat di sini saja.
Terus serat tidak larut. Serat tidak larut itu selulose, hemiselulose, lignin. Oh, ini saya lupa belum mengindonesiakan. Sumber makanannya adalah ini ya, ada beberapa macam sayuran, kacang, macam-macam. Jadi, jadi ada dua macam serat makanan, larut dan tidak larut. Kalau dibilang larut itu larut air, tidak larut itu tidak larut air. Jadi kalau tidak larut air ya tetap bentuknya tetap, kalau ketemu air, kalau serat larut itu bentuknya jadi kayak gel. Nah, tapi tidak usah repot menghafalkan dan memilah terlalu terlalu oh pilih ini serat larut, saya kurang serat larut, kurang serat tidak larut. Nggak usah, karena silakan baca di teks di bawah ini. Buah dan sayur umumnya mengandung campuran serat larut dan tidak larut. Jadi biasanya ada dua-duanya. Mungkin jumlahnya lebih banyak di salah satu, tapi ada dua-duanya. Nah, Dok, itu kena mute, Dok. Tolong di unmute dulu, Dok. Tanpa oh sengaja. Mungkin, maaf, mungkin diulang lagi tadi oh nggak kedengeran. dari yang slide mana Pak? Yang disebutkan Pak Gusal, barusan yang kalimat tadi dari awal nggak kedengeran. Kira-kira, yang slide ini ya. iya, barusan. Oh, kalau yang slide ini saya belum bicara banyak Pak. Oh, silakan, silakan. Baru. Nah, keterangan lain mengenai serat larut dan serat tidak larut. Larut air maksudnya, Manfaatnya, ya. larut air dan tidak larut air. Manfaatnya untuk kesehatan usus besar yang tidak larut, memudahkan buang air besar dan mencegah sembelit. Sembelit itu susah buang air besar gitu ya. Yang disebut susah buang air besar itu 1 minggu buang air besar hanya 1-2 kali. Nah itu susah buang air besar. Serat larut itu manfaatnya kita akan kenyang lebih lama karena tadi membentuk gel, jadi dia melembung di dalam lambung. Menurunkan kadar kolesterol darah, menjaga kadar gula darah. Ini ya, nanti kita cerita lebih dalam mengenai ini. Jadi dua-duanya bermanfaat, punya manfaat lebih. Jadi sebaiknya sih dikonsumsi dua-duanya. Dan jangan khawatir bahwa di makanan itu biasanya ada campuran kedua-duanya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai karbohidrat. Karena serat itu adalah keluarga karbohidrat sebenarnya. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3 kelompok, karbohidrat kompleks, karbohidrat simpleks, dan serat. Karbohidrat kompleks itu tepung-tepungan, ada di kentang, ada di oat, di roti, mie. Nah, di tempat lain nasi itu juga masuk di karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat simpleks itu karbohidrat yang sudah dihancurkan jadi kecil sekali. Kalau kita bicara kecil itu kecil molekulnya ya, bukan kecil bentuknya, molekulnya. Nah, sudah dipecah-pecah sampai jadi kecil. Nanti saya sesudah ini ada gambar yang lebih jelas. Ada di mana? Di gula. Ada di mana? Di buah. Jadi buah itu karbohidrat simpleks, tapi dia terbungkus dalam serat buah. Kemudian makanan-makanan yang dari tepung yang sudah halus, tepung dibikin makanan. Nah, kemudian susu ini juga karbohidrat simpleks. Karbohidrat simpleks itu mudah sekali diserap oleh usus. Kemudian kelompok 3 yaitu serat. Serat ada di mana? Nah, tadi sudah ya dibahas di slide pertama. Ini serat, nanti sudah ini kita ngomong serat. Jadi serat itu adalah di dalam kelompok karbohidrat. Kalau kita lihat lebih detail, tadi glukosa ini adalah karbohidrat simpleks. Gula juga karbohidrat simpleks. Sedangkan pati karbohidrat kompleks, serat ini tadi serat yang serat itu. Nah,
strukturnya tuh glukosa cuma satu molekul, gula dua molekul, pati rantainya panjang. Pati ini ya nasi, ya karbohidrat kompleks. Serat, nah serat itu selain molekul karbohidrat juga ada pengikatnya. Di laju pencernaan, glukosa sangat cepat, gula juga sangat cepat diserap di pencernaannya. Jadi lewat lambungnya itu cepat. Kalau pati lambat, kalau serat lebih lambat. Jadi kalau kita makan mengandung serat, lama di lambungnya. Sedangkan di akhir pencernaan, sesudah lewat lambung itu kan dicerna, glukosa tetap satu, gula terpisah jadinya ini supaya bisa diserap, jadi dia harus terpisah. Sedangkan pati dia akan terpisah menjadi satu-satu molekul supaya bisa diserap. Dalam usus dok Eh, ya. ya ini di usus. Untuk penyerapan itu di usus, di lambung tidak diserap. Nah, kalau serat itu lebih lambat karena dia akan dipotong-potong juga jadi kecil. Tentu saja motongnya lebih lama, oleh sebab itu lebih lambat. Kemudian kalau diukur kecepatan meningkatkan gula darah, paling cepat adalah karbohidrat yang simplex, glukosa atau gula. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Kalau kelompok karbohidrat kompleks, naiknya tidak sangat cepat, tidak sangat tinggi, tidak sangat tinggi. Nah, kalau sayur atau kok sayur, kok serat, maksudnya yang serat itu tidak itu paling rendah. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang punya diabetes, penyandang diabetes, ya memang tidak dianjurkan konsumsi gula banyak-banyak sekaligus gitu. Tetap boleh mengkonsumsi gula tapi tidak banyak dan tidak sekaligus. Nah, kalau kita lihat apa gerakan lambung yang disebut motilitas lambung, oh ya sebelumnya kita mesti ini dulu apa namanya menyamakan persepsi. Motilitas lambung atau gerakan lambung itu eh, gerakannya ke bawah. Jadi kalau lambung bergerak itu mendorong ke bawah, ke usus. Di sini juga. Nah, kalau ada makanan di dalam lambung, sesudah digiling, didorong-dorong ada digiling, kalau bentuknya sudah halus, itu akan langsung keluar. Jadi, kalau balik lagi ke sini, kalau kita minum glukosa, ini minum gula, itu tidak usah digiling lama-lama langsung keluar. Tapi kalau kita makanannya eh, pati, harus digiling sampai terpecah-pecah. Apalagi yang mengandung serat harus digiling lama. Nah, cara menggilingnya itu seperti ini. Digiling terus, kalau belum halus dia kembalikan ke atas, giling lagi, kembalikan ke atas. Kalau sudah halus baru keluar ke usus untuk bisa diserap. Itu sebabnya kalau balik lagi, kalau makanan mengandung serat itu akan lebih lambat uh, keluar dari lambung. Tentu saja, jadi gulanya naik. Kalau ada yang menderita gula, gulanya akan naiknya tidak setinggi makanan-makanan yang dari karbohidrat simplex. Karena Nah, digilingnya lebih lama di lambung dok ya. Karena tergiling di benar lambungnya lebih lama sehingga tidak masuk ke dalam usus gitu ya. Begitu ke usus kata ya kata kata orang awamnya ya gitu. digilingnya lebih lama, jadi ke ususnya antrinya lebih lama gitu. Sehingga Jadi gulanya masuk ke tidak dalam langsung, darahnya juga lebih lebih lama. lambat. Oke, Ya, jelas dok. dan keuntungan konsumsi serat itu seperti ini. Serat kita temukan di buah dan di sayur. Kalau kita mengonsumsi satu piring, ini adalah anjuran gizi seimbang. Kalau kita makan, sepertiganya adalah makanan pokok, ya sehari-hari adalah nasi ya, bisa diganti roti, kentang, mie, bihun yang tadi sudah slide di awal. Dan lauk pauk, serta buah dan sayur. Kalau kita mengonsumsi makanan seperti ini contohnya nasi 100 gram atau 6 sendok makan, lauk 2 potong atau 100 gram yang udah digoreng, sayur dan buah,
ini kita dapat 565 kalori. Nah, kalau kita tidak makan sayur dan buah, kita pengen tetap kenyang. Jadi, kita makannya adalah nasi atau karbo dan karbonya 2 kali lipat, lauknya 2 kali lipat. Contohnya, kalau yang makan makan mie itu kan satu mangkuk mie semua, terus di atasnya lauknya, misalnya mie ayam. Nah, itu jadi kita kenyang eh, dari karbohidrat dan protein, makanan pokok dan lauk. Nah, ternyata kalorinya bisa 2 kali lipat, 950. Karena apa? Karena sayur dan buah kalorinya rendah, gitu ya. Jadi pesan dari gambar ini adalah kalau makan sehat itu harus lengkap. Jadi saya mundurkan lagi, makan sehat tuh seperti ini. Makanan pokok, sayur sama banyaknya dengan makanan pokok, lauk, dan buah. Seperenam seperenam dok ya kalau lihat dari piring ini. Iya benar, sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam. Nah, saya juga akan share slide. Tapi slide-nya ini tidak ada suaranya. Saya akan memberikan pengantarnya, ya. Jadi ini mau bicara uh, mengenai pencernaan. Ini memang dipilihnya yang gambar bayi. Soalnya kalau bukan gambar bayi nanti uh, kurang menarik ya. Nah, jadi di dalam mulut itu di dalam mulut itu ada pencernaan. Nah, yang itu air yang keluar itu adalah air liur atau Saliva. saliva atau air liur yang bermanfaat untuk mencerna makanan yang di mulut. Jadi di mulut itu ada cairan yang keluar, ya. Kalau dijumlah dalam 24 jam itu bisa 2 liter. Tapi tentu saja Bapak Ibu teman-teman kan nggak berasa karena ditelan. Kalau nggak ditelan, wah bisa banyak tuh. Nah, setelah ditelan, masuk ke dalam ini lewat kerongkongan, masuk ke lambung. Di kerongkongan ini juga ada gerakan mendorong, sehingga meskipun kita tiduran, itu makanannya jalan. Nah, itu kerongkongan. Kemudian mulai masuk terus ke lambung. Nah, ini adalah permukaan lambung. Permukaan lambung seperti ini untuk menggiling. Nah, belum diserap dok ya, baru menggiling ya. Baru akan digiling. Oleh sebab itu kalau makan nggak ngunyahnya halus, itu kasar-kasar masuknya. Kalau makanan bayi sudah halus. Kalau makanan kita, siapa yang sabar ngunyah sampai segitu halus? Pasti, wah, apalagi kalau buru-buru langsung telan. Nah, itu di lambung digiling. Digiling, terus di dalam lambung juga keluar. Nah, ini yang menetes-netes ini adalah cairan lambung dan enzim-enzimnya. Nah, di sini dipecah-pecah sampai halus. Sampai bentuknya seperti susu agak kental, baru bisa keluar dari lambung. Kalau belum berbentuk halus sekali, masih akan digiling terus. Ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang di lambung akan busuk makanan, nggak ada makanan busuk di lambung kita. Karena prosesnya itu sudah digiling halus sampai halus, akan dibawa keluar ke usus kemudian diserap. Nah, ini makanan masuk ke usus. Tapi Di di usus lambung dok, akan maaf dok, diserap. tapi di lambung asam dok, Oh, asam di lambung sekali. ada asamnya, ada enzim-enzim lain juga. Nah, Oke. ini adalah permukaan usus. Permukaan usus itu jonjot dan fili ini gunanya supaya luas permukaannya, jadi menyerapnya supaya gampang. Jadi dari lambung tadi keluar itu sedikit-sedikit, tidak gerojok-gerojok gitu. Enggak, jadi keluar sedikit-sedikit. Nah, ini sudah
halus. Cairan bentuknya dok ya. Ya, ini adalah yang diceritakan ini ada enzim lemak, enzim untuk protein, itu keluar sesuai dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, di usus halus itu hampir semua makanan tuh diserap di usus halus. Kemudian ini keluar ke usus besar. Karena makanannya udah diserap semua, jadi ampas-ampas yang tidak diserap itu keluar ke usus besar. Nah, di usus besar itu bagian ini. Nanti sebentar ya. Usus besar itu, di usus besar, eh, ampas sisa-sisa yang tidak diserap di usus halus itu, airnya diserap. Nah, yang usus besar tuh ini yang melintang, yang di atas. Nah, di usus besar itu ada bakteri-bakteri yang bakteri baiknya itu perlu serat untuk hidup jadi makanan si bakteri itu. Kalau tidak ada serat, bakterinya cepat mati. Akibatnya Contohnya dok, kita kan sering makan yogurt yang mengandung bakteri. Nah, itu kalau bakterinya nggak ada dok, apa akibatnya buat kita apa dok? bakterinya selalu ada, tetapi bakterinya itu mungkin tidak. Nah, bakteri itu selalu ada, tetapi keseimbangan bakteri baik dan tidak baik itu tergantung apa yang kita makan. Maksud Bu Dokter, bakterinya bisa jadi baik, kadang-kadang bisa jadi jahat, kadang-kadang begitu dok? Bukan, ada jenis-jenis bakteri di situ yang memang bekerja untuk usus. Bakteri itu, bakteri baik bisa menjadi tidak baik kalau kita makanannya tidak sehat. Nah, itu bisa terjadi Oh, seperti itu. bahaya Dan dok ya. bakteri itu dibutuhkan untuk mencerna, terutama adalah serat. Karena hanya serat yang tidak diserap. Jadi kalau tadi makanan-makanan diserap, serat itu tidak diserap sampai ke terakhir, usus terakhir, Oke. sampai dibuang. Nah, itu penjelasan kenapa kalau kita makannya kurang serat, itu Atau kurang sayur lah intinya. kurang sayur, buah, dan lain-lain yang serat, itu buang air besarnya sulit. Karena sebetulnya tidak ada yang dibuang. Hmm. Nah, Kemenkes atau Kementerian Kesehatan itu juga mengeluarkan beberapa informasi, infografik tentang serat. Apa itu serat dan apa itu manfaatnya? Manfaat serat dalam sayur dan buah. Serat adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sangat berfungsi untuk memelihara usus. Serat tidak dapat dicerna oleh pencernaan sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang melalui tinja. Jadi serat itu sampai akhir itu uh, akan dibentuk menjadi buang air besar. Nah, serat tidak untuk mengenyangkan, tetapi dapat menunda pengosongan lambung sehingga orang menjadi tidak cepat lapar. Jadi kalau misalnya, saya nggak makan, makan sayur aja, serat aja, itu juga tidak sehat karena kita butuh tenaga, butuh energi. Jadi serat itu memang dibutuhkan dengan jumlah porsi tertentu. Nah, manfaat serat, satu, membuat awet muda. Ini menarik nih kalau buat ibu-ibu. Melancarkan buang air besar. Ini jelas ya, tadi kita sudah bahas. Menurunkan berat badan. Kenapa menurunkan berat badan? Tadi itu, dengan makan serat, kita tidak dapat kalori yang kenyangnya tuh tidak hanya menghasilkan kalori semua. Tadi yang kalorinya 500 sekian sama 900 sekian itu. Dan memperindah kulit, rambut, dan kuku. Dari mana? Vitamin mineral yang ada di sayur dan buah. Manfaat lain, mencegah kanker, mencegah diabetes,
mengganggu mengatasi anemia atau kurang darah karena banyak zat-zat yang membentuk sel darah ada di dalam sayur dan buah, membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus, membantu proses pembersihan racun atau detoksifikasi. Ini yang dimaksud adalah yang di usus. Jadi membersihkan saluran cerna atau usus itu tidak dengan mencuci usus, tapi konsumsi sayur yang cukup. Jadi lancar buang air besar dan bakteri-bakteri yang tidak sehat itu terbawa keluar. Nah, mengenal pentingnya buah dan sayur, perkenalkan sejak dini kepada anak kebiasaan makan sayur dan buah pagi, siang, dan malam. Jadi 3 kali sehari makan sayur dan buah. Manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya makan sayur dan buah. Manfaat sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Jadi anak-anak yang sedang tumbuh itu perlu sayur dan buah untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang lengkap dan mengandungnya serat yang tinggi. Manfaat lain, meningkatkan daya ingat. Zat antioksidan yang terkandung dalam buah dan sayur melindungi sel-sel otak dan membantu meningkatkan daya ingat. Tubuh lebih segar. Buah dan sayur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Vitamin bersama enzim bereaksi memproduksi energi. Jadi bukan menghasilkan energi si vitamin ini, tapi dengan adanya vitamin, metabolisme untuk menghasilkan energi jadi berjalan. Lancarkan buang air besar. Tingginya serat yang terkandung dalam buah dan sayur dapat meningkatkan kelancaran proses metabolisme tubuh. Nah, membantu mengatasi obesitas. Ini ya, tadi kita sudah bahas. Saya tetap baca ulangi supaya lebih meresap gitu ya. Buah dan sayur kaya akan serat yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Bahkan dapat mengurangi porsi makan yang berlebihan. Kemudian mencegah dan mengobati kanker. Buah dan sayur kaya akan mineral, serat, antioksidan, dan vitamin. Nutrisi tersebut memperkuat tubuh serta melawan berbagai jenis penyakit secara alami termasuk penyakit kanker. Membuat bahagia, antioksidan dalam buah dan sayur terbukti mengurangi peradangan tubuh dan mampu melindungi seseorang dari depresi. Hemat belanja, ganti menu kudapan coklat, kue, dan lain-lain dengan buah, maka akan menghemat pengeluaran. Ini seharusnya iya, tapi kadang-kadang kalau kita milihnya buah-buah impor ya bisa jadi lebih mahal. Sistem kekebalan tubuh yang meningkat, buah dan sayur yang kaya vitamin C membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan tulang dan gigi, tak harus selalu minum susu, buah dan sayur seperti bayam, lobak, alpukat, dan jeruk juga menjadi sumber kalsium yang baik. Jadi ada kalsiumnya. Menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Serat yang terkandung dalam buah dan sayur dapat menurunkan kolesterol, membuat cepat kenyang, dan melancarkan pencernaan. Nah, ini gambar ini penjelasannya. Bapak Ibu pernah dengar prebiotik? Pernah mendengar probiotik? Ya, jangan bingung ya. Prebiotik itu adalah bakteri baik yang kita butuhkan. Probiotik, sedangkan prebiotik adalah serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi dapat membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, ini prebiotik ya, seratnya ya, yang hijau. Probiotik adalah bakterinya. Probiotik itu sumber makanannya adalah prebiotik. Kemudian penjelasan lain, probiotik ini atau bakteri itu akan mencerna atau memfermentasi serat menjadi postbiotik. Nah, apa manfaat postbiotik? Masuk, dia akan menyebabkan kehancuran sel-sel yang tidak sehat. Istilahnya tumoricidal activity. Jadi sel-sel tumor itu dihancurkan. Tapi jangan tunggu sel tumornya besar. Karena kalau sudah besar sekali, akan sulit bekerjanya. Jadi dicegah lebih baik. Mencegah
epitel. Epitel tuh sel permukaan usus besar. Ini adalah sel permukaan usus besar ya. Di sini adalah usus besar. Nah, postbiotik itu akan meningkatkan imunoglobulin A. Ini adalah imunoglobulin untuk kesehatan. Dan selanjutnya yang ketiga, ternyata dia bisa diserap, tapi jumlahnya tidak banyak. Setelah difermentasi itu bisa diserap, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan bisa berinteraksi dengan patogen. Patogen itu adalah yang merugikan. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi ini penjelasan ilmiahnya. Nah, pada gangguan saluran gangguan usus besar atau inflammatory bowel disease, serat itu bermanfaat memperbaiki mikrobiom atau bakteri-bakteri, kemudian menekan peradangan di usus. Nah, memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan kanker, nih tulisannya reduce cancer risk, meningkatkan sehingga meningkatkan terapi pengobatan itu jadi lebih efektif. Kemudian meregulasi sistem imun. Jadi serat kalau di dalam usus itu penting banget perannya. Nah, mencegah basir dan ambien. Ini adalah mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah tahu ya bentuk buang air, bentuk BAB. Nah, tapi tidak memperhatikan. Ternyata ada penjelasannya. Bentuk yang seperti ini adalah yang cair adalah kalau kita diare. Diare ringan kalau cair tapi masih tidak air semua. Sembelit itu kalau bentuknya seperti ini, terpisah-pisah, keras terpisah-pisah. Sembelit ringan masih bisa bergumpal. Normal adalah seperti ini, nomor tipe 3 dan 4. Ini normal. Buang air besar normal itu seperti ini. Nah, yang ini kurang serat. Bentuknya terpisah-pisah. Jadi, kalau mau tahu, saya ini kurang serat atau kurang air, nah lihat lihat tinjanya atau waktu buang air besar, lihat ya. Kalau bentuknya seperti ini, kasar, ini makan serat tapi kurang minum. Kalau yang ini kurang serat, gitu ya. Bagaimana dengan anak? Jurus anak mau makan buah dan sayur, ada keterangannya. 1, sajikan buah dengan potongan yang menarik. Hidangkan potongan buah dengan bentuk unik sehingga menarik perhatian anak. Dari sini persepsi anak akan mulai berubah bahwa buah-buahan tidak semengerikan yang dia bayangkan selama ini. Susah makan buah ya. Oleh sebab itu harus disajikan dalam bentuk yang menarik. Kenalkan buah yang manis terlebih dahulu. Jangan mengenalkan buah-buah dengan tekstur keras, rasa yang asam atau kurang menarik pada anak. Buah-buahan dengan rasa manis umumnya lebih disukai anak. Terus modifikasi ke bentuk lain. Sajikan buah dan sayur dalam bentuk yang berbeda. Misalnya memodifikasi buah-buahan dengan membuat sayuran menjadi puding dan sebagainya. Jangan memberi terlalu banyak jenis. Variasi dari jenis buah dan sayur yang diberikan kepada anak juga harus diatur. Berikan rentang antara 7 sampai 10 hari untuk mengenalkan satu buah pada anak-anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan berbeda untuk mengidentifikasi rasa. Nah, kemudian bagian 3, ajak berpartisipasi, mengajak anak mempersiapkan buah dan sayur supaya lebih tertarik. Jadi misalnya waktu ke supermarket,
kita mau beli buah apa, kita mau beli sayur apa gitu ya, mereka diberikan kesempatan untuk milih. Gitu. Nah, karena kalau sudah memilih kan pasti punya perasaan, oh saya harus mengonsumsi, saya harus makan karena sudah milih. Gitu. Sisipkan di bekal makanannya, konsisten dalam memberikan menu buah dan sayur pada si anak. Contohnya tambahkan buah dan bekal si anak. Ini bisa membuat dia rutin untuk mengonsumsi buah-buahan. Perlihatkan dengan tindakan. Anak jadi malas makan buah dan sayur disebabkan karena banyak faktor dan salah satunya adalah karena dia jarang melihat mamanya, tidak hanya mamanya, papanya makan buah dan sayur. Nah, ini nomor 7 penting banget. Nutrihealth Indonesia punya juga data kelompok sayuran. Nah, sayuran yang boleh dikonsumsi sekehendak ini nggak dihitung kalorinya, yang kelompok A, yang kelompok B, yang kelompok A, daun bawang, daun kacang panjang, jamur segar, oyong, kangkung, timun, tomat, cipir, kol, terong, kembang, kol, labu air, lobak, pepaya muda, pecai rebung, sawi, seledri, selada, tauge, cabai hijau besar. Tapi ada juga sayur kelompok B yang menghasilkan kalori. Tapi jangan khawatir, kalorinya itu hanya 50 kalori per satu serving atau satu serving itu sekitar segini ya. Itu bayam, bit, buncis, kacang panjang, kacang kapri, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ke anjuran konsumsinya sepertiga dari isi piringku, isi piring. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di Nutrihealth Indonesia biasanya akan dihitung konsumsi semua yang dikonsumsi. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Dokter atas presentasinya yang mengenai serat dan tidak hanya serat ya, tapi juga bagaimana supaya anak-anak bisa lebih makannya lebih menarik dan lain-lain ya. Apa yang dibutuhkan anak-anak dan walaupun anak-anak dan orang dewasa dan orang tua juga perlu mendapat perhatian dari kita semua tentang serat makanan yang harus dimakan. Baik, kita akan masuk ke question and answer. Ingat bahwa kita ada berhadiah nanti di ujung kita, jadi jangan tinggalkan tempat kita. Kita akan langsung saja mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah dari Bu Dina Andiani Putri. Silakan dibaca Bu Andiani, Bu Dina. Selamat malam Bu Dina, tolong bisa dibacakan. Oke. Kalau tidak ya, ada malam loh. Nah, ini orangnya. Ayo silakan supaya lebih bersemangat kepada teman-temannya, silakan dibacakan pertanyaannya. Iya, Dok. Selamat malam, Ya, Dokter selamat malam. Luciana. Selamat malam Bu, silakan. Oke, kalau itu ada anak kecil, jadi saya bacakan dulu aja. Konsumsi serat yang baik untuk anak yang sedang masa empasi itu seperti apa ya, Dok? Bagaimana mengantisipasi tubuh supaya tidak kekurangan kelebihan serat? Nah, itu dua pertanyaan yang bersambungan langsung, Bu Dokter. Perlu saya ulangi? Bisa saya jawab gitu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Oh ya, ini ada Bu Dina, salam kenal salam kenal semua ya, salam kenal juga Bu Dina. Terima kasih sudah hadir malam ini. Pada saat empati itu memang sudah mulai diperkenalkan, tapi tentu saja lihat empatinya usia berapa ya. Kalau ASI eksklusif sampai 6 bulan, bulan ke masuk empati pertama, nggak usah terlalu terlalu harus lengkap gitu, tidak usah. Empati pertama itu hanya memperkenalkan makanan satu demi satu dan perkenalkan makanan yang rasanya agak manis gitu ya, yang cenderung manis. Misalnya kentang tumbuk, itu kan kentang itu kalau ditumbuk kan manis rasanya. Pisang, karena 6 setelah ASI eksklusif itu bayi hanya bisa makan yang lembut-lembut saja karena belum bisa mengunyah,
belum bisa menelan aja belum bisa, nelan makanan yang lebih padat dari susu itu belum bisa. Ya, jadi itu, tapi perlahan-lahan diperkenalkan dengan sayur dan sayur, buah juga. Nah, ada anjurannya untuk gambar yang seperti yang tadi itu untuk dewasa dan mulai dari setelah balita. Tetapi untuk yang empasi itu sayurnya dan buahnya itu boleh lebih sedikit atau kira-kira 1/4 dari piring saja. Jadi tidak harus banyak sekali. Itu Bu, gitu Pak. Oke, mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan Bu Dokter ya. Kita ke pertanyaan nomor 2 dari Bu Teti. Bu Teti hadir di sini? Tidak hadir atau mungkin saya bacakan saja. Apakah makanan berserat dapat memaksimalkan nutrisi dari makanan? Apakah makanan berserat dapat memaksimalkan nutrisi dari makan maksudnya? Baik Pak, saya ini ya, saya artikan sendiri ya. Jadi Ya. kalau kita mengonsumsi makanan berserat, yaitu makan sayur dan buah, itu sayur dan buah itu sumber vitamin, mineral, dan serat. Vitamin mineralnya itu membantu metabolisme di dalam tubuh. Seratnya membantu pencernaan dan seperti tadi penjelasan tadi yang lengkap itu. Jadi sebenarnya sangat penting kita mengkonsumsi buah dan sayur di dalam Wajib hukumnya, porsi makan. Ya, karena supaya kita mendapatkan semua kebaikan dari bagaimana kita makan. Baik, Dok. Cukup jelas. Ada pertanyaan nomor 3 dari teman saya, sahabat saya nih, Dok. Pak Cecep, saya panggilnya Opa Cecep karena udah punya cucu beliau. Silakan Opa Cecep. Selamat malam. Ya, malam Pak Gosal, Bu Lucy, salam kenal Bu. Salam kenal Pak Cecep. Ya, silakan dibacakan. Bu Lucy, saya mau tanya ya. Jadi sekalian saya bacakan aja pertanyaan saya. Saya kan punya cucu kan usia 2,5 tahun ya Dok ya. Nah itu dia tuh kalau dia makan itu rata-rata tuh nggak berapa menit dia tuh BAB gitu, sehingga cenderung berat badannya dia tuh lambat naiknya gitu. Nah ini dia makanan yang dia konsumsi sih sejauh ini hanya kombinasi antara susu dan makanan nasi ada juga, tapi kebanyakan makanan lembut begitu. Nah itu apa ya? Apa karena kelebihan serat atau kurang serat? Saya nggak ngerti juga. Iya. Jadi berat badannya sulit naik gitu Dok. Ya. Gimana itu? Silakan Dok. Baik, ya terima kasih pertanyaannya Pak Cecep. Jadi kalau habis makan terus buang air besar sebetulnya itu beda apa ya? Beda makanannya. Yang dikonsumsi itu masih digiling di lambung dulu, keluar dari lambung, sudah halus keluar dari lambung, baru diserap oleh usus. Sedangkan yang dibuang itu kira-kira sekitar 12 jam sebelumnya itu yang ampas yang dimakan 12 jam tadi. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang kalau habis makan kok buang air besar gitu ya, anak juga gitu. Karena mungkin jarak makannya itu agak lama, sehingga kalau kita nggak makan, usus tuh mereda aktivitasnya. Dari lambung sampai usus tuh mereda semua. Begitu ada makanan, langsung lambungnya itu aktif, termasuk ususnya, termasuk terus merangsang Dok ya, istilahnya merangsang ususnya. Iya, boleh lanjut jadi sampai ke usus besar. Jadi begitu makan, terus di sini aktif, terus aktif. Nah, terus selesai makan, baru loh kok kepengen buang air besar. Iya, karena
Kira-kira begitu Efek jalurnya. domino, efek Iya. domino dok, efek Iya, domino. betul. Iyalah. Masuk Jadi akal sih, kalau Dok. Betul, ini masuk bukan akal itu. masuk ini ilmiah, Pak. Betul ya, ilmiahnya. Sama Iya. juga kalau pagi hari saya nggak biasa sarapan, nggak mau sarapan. Karena dari malam sampai pagi, usus kita, waktu kita tidur itu ususnya juga aktivitasnya menurun. Bukan berhenti ya, Pak. Iya. Kalau berhenti itu penyakit dan itu bahaya. Jadi menurun aktivitasnya. Pagi-pagi, aduh masih malas makan. Begitu minum susu atau minum teh manis, terus sebentar lagi lapar karena sudah aktif dan sudah kosong dari malam. Dan gulanya juga sudah habis karena dari malam sampai pagi udah lapar nih. Begitu makan lengkap, terus nanti di kantor kepengen buang air besar. Nah itu sering kali jadi keluhan, saya nggak mau makan, nggak mau sarapan. Soalnya saya jadi buang air besar di kantor. Ya karena aktivitasnya begitu. Nah jalan keluarnya adalah konsumsi sayur yang cukup. Sehari 3 kali dalam porsi itu harus cukup konsumsi sayur supaya kotoran yang dibentuk itu cukup. Jadi habis makan terus kepengen ingin buang air besar, terus jadi masih di rumah sudah sempat buang air besar. Jadi nggak di kantor. Bisa begitu. Oke, jadi intinya dok, dok, pertanyaan Pak Cecep bahwa bukan penyebabnya makan langsung keluar lagi, Pak Cecep. Bukan. Itu kesimpulan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi saya ingin menambahkan ya Pak Gosal. Jadi karena pertanyaannya tadi berlanjut ke berat badan. Jadi anak 2,5 tahun itu sudah bisa makan biasa. Seperti orang dewasa. Jadi makan aja, makan masakan rumah. Nasi ya. Tapi sudah bisa. Tetapi tentu saja kalau misalnya disajikannya pare, dia belum bisa, pahit, lidahnya tuh belum bisa untuk makanan-makanan yang tajam. Atau misalnya 2,5 tahun makan makannya yang keras, ya giginya juga masih kecil-kecil ya, nggak bisa gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, tapi mengacu ke grafik pertumbuhan saja KMS, di situ kalau misalnya beratnya naiknya tidak 2 kali penimbangan tidak naik beratnya, atau dalam penimbangan beratnya turun, boleh tuh mulai konsultasi, mencari tenaga kesehatan untuk berkonsultasi. Gitu Pak. Oke, thank you dokter. Oke, mudah-mudahan informasinya berguna untuk Pak Cecep ya. Pak Cecep. Oke, kita ke pertanyaan nomor 4 itu dari Ibu Eli Arsita. Ibu Eli, halo malam Bu Eli. Wah, ini dokter nih Pak. Oh, ini dokter saya. Eli. Oke, apa kabar dok? Mana sahabat dokter Lucy ini? Oke, saya bacakan aja langsung mungkin. Bagaimana tips dan trik agar anak suka sayur? Katanya mulai makan sayur. Apakah produk sponsor ini bisa menjadi pengganti sumber serat untuk anak? Nah, ini ada kaitannya dengan Grow Baby Food. Yang dokter tahu tepat Grow Baby Food ini produknya apa? Silakan dok. Ya memang memang begitu Pak. Meskipun dokter kalau udah anaknya itu sudah bingung ya. sudah kayak ibu-ibu yang lain deh. Nah, supaya anak suka sayur itu, kalau tadi ada beberapa nomor 7 adalah orang tuanya mencontohin. Kalau saya nomor 1, orang tuanya harus memberikan contoh. Jadi di rumah harus tersedia, semua harus makan sayur itu. Karena kalau kita punya anak, sebaiknya sedia sayur yang anak-anak bisa makan. Atau kalau kita ingin makan sayur yang anak-anak nggak bisa makan, ya nggak apa-apa, tambahan. Tapi yang anak-anak bisa makan, disajikan. Biasanya anak-anak sih suka bisa makan sayur itu brokoli, kembang kol, terus wortel, buncis yang kecil-kecil. Karena sayur-sayur itu rasanya tidak langu dan dikunyahnya itu lembut gitu. Jadi pilih sayur seperti itu dan selalu disajikan sehari 3 kali dalam 3 kali makan.
Nah, kalau dulu ibu saya tuh ngajarin makan sayurnya, kalau pagi makan nasi, telur, dan sayur ditumis, tapi tumisnya tumis yang masak ke bawang putih aja. Dan itu biasanya malamnya tuh udah dipersiapkan. Saya waktu kecil merasa bahwa, oh ini satu kehormatan, ditanya, besok sayurnya ini ya, mau enggak? Gitu. Tapi rupanya itu adalah menyiapkan apa namanya, persiapan mental untuk besok makanannya ini, jadi sudah siap. Jadi waktu makanannya keluar itu rasanya nggak kaget gitu. Mungkin bisa dicoba seperti itu, Dokter Eli. Selain dari tadi anjuran-anjuran yang dari Germas itu memang bisa diambil dimanfaatkan. Gitu Pak Gosal. Baik. Kalau untuk yang pengganti sponsor yang seperti makanan bayi itu oke juga dok, bisa juga sebagai. Sebetulnya kalau yang dari tadi yang dari sponsor itu yang tidak banyak mengandung serat ya. Serat bisa untuk yang campuran-campuran bisa dimanfaatkan sedikit, tapi tetap anjurannya adalah konsumsi sayur dan buah untuk mendapatkan serat yang cukup. Baik, dok. Sponsor produk-produk begitu mungkin membantu ya, tapi tidak mutlak 100%. Utama. Ya. Okay. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ibu Rabiati. Silakan Ibu Rabiati hadir di sini. Oke, Ibu Rabiati tidak ada di sini atau sedang mendengarkan, saya yang bacakan. Menjaga berat badan ideal, serat apa perlu dikonsumsi? Menjaga berat badan ideal, serat apa yang perlu dikonsumsi? Jenis lemak apa yang perlu dihindari agar berat badan berkurang? Kapan baiknya konsumsi air minum agar dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat dan apakah dengan serat? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus berkaitan dengan manajemen tubuh berat badan. Sangat mutlak serat. Silakan dok. Baik. Jadi terima kasih pertanyaannya Ibu Rabiati. Untuk menjaga berat badan harus makan cukup sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak boleh berlebih. Ya, kalau lebih dari yang dibutuhkan, berat pasti naik. Nabung lemak, atau kalau rajin olahraga, nabungnya otot, jadi beratnya naik. Tapi kalau yang ingin menurunkan berat badan, itu mutlak harus olahraga untuk membongkar lemak yang sudah ditabung lama. Nah, jadi kalau ingin menurunkan berat badan, makan tidak boleh berlebih supaya nggak nabung lemak. Karena meskipun kita olahraga, kalau makannya berlebihan, ya tetap saja beratnya nggak turun-turun. Karena nabung terus, bongkar lagi, nabung lagi, gitu ya. Nah, terus kalau pilihan serat, iya, konsumsi serat itu akan membantu menjaga jumlah kalori yang kita konsumsi. Kalau tidak konsumsi serat, tadi sudah kelihatan ya, jumlah kalorinya 2 kali lipat. Nah, kemudian jenis lemak apa yang perlu dihindari? Lemak itu semuanya itu menghasilkan kalori yang sama. Jadi pilihan-pilihan lemak itu sebenarnya bukan untuk mengatur berat badan, tetapi menyeimbangkan konsumsi lemak. Kalau ada anjuran bahwa konsumsi lemak jenuh, kurangi. Lemak yang tidak jenuh ditingkatkan. Itu harus dituruti aturan satunya dulu. Lemak jenuhnya diturunkan, lemak tidak jenuhnya dinaikkan. Jadi jangan nomor satunya di skip, tidak menurunkan lemak jenuh, tetapi meningkatkan lemak tidak jenuh, malah jadi tambah banyak. Ya, jadi konsumsi lemak itu ada batasnya. Kalau tadi di piring itu lauk itu hanya yang saya contohkan tadi, lauk itu hanya 2 penukar atau 2 serving. Nah, 2 serving itu boleh digoreng, tetapi kalau digoreng tepung, kalorinya akan meningkat. Jadi sekarang tujuan kita makan itu meningkatkan berat badan atau menurunkan. Kalau menurunkan berat badan ya dipersedikit terus makanan yang berlemak-lemaknya, karena kalori dari lemak itu 2 kali
dibandingkan kalori dari karbohidrat dan protein. Nah, Iya. semoga ini bisa menjelaskan ya. Terus konsumsi air. Air itu dikonsumsi anjurannya sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas. Dikonsumsi dalam dalam frekuensi yang dalam jadwal yang pagi bangun tidur sampai mau tidur. Itu aja. Jadi dan konsumsi air berlebihan tidak ada manfaatnya. Untuk bulan depan kalau tidak salah topik kita adalah tentang air ya Pak ya. Betul, Nah, nanti Dok. kita akan bahas itu. Apa kerjanya air terhadap tubuh kita? Pertanyaannya Dok, belum selesai tadi. Lebih cepatkah apakah dengan serat? Membantu menurunkan berat badan lebih cepat apakah dengan serat? Pasti tadi sudah jelas Oh ya. pasti. Oke. Karena kalau kita makan banyak serat, otomatis kita cukup kenyang Dok ya. Jadi makannya nggak bisa banyak ya. Betul kan? Itu teori orang awam. Teori saya Dok. Iya. Kalau kita nggak mau gemuk, kita makan banyak serat atau sayur, sehingga kita makan nasinya lebih sedikit. Ya, itu betul. Kurang lebih orang awam punya bahasa lah gitu, bukan betul. orang dokter yang punya bahasa. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Ibu Eviana. Apa efeknya bagi tubuh bila kelebihan? Untuk apa saja ya? Dan juga hadiah dari Hampers dari Fiber Cream berupa creamy fiber cream, tote bag dan mini resep dari Fiber Cream. Jadi hadir teman-teman kembali supaya bisa dapat hadiah, bisa dengar informasi kesehatan, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Jadi hadirlah selalu pada acara Dr. Lucy and Friends. Informasi tentang NutriHealth Indonesia, kita ini dari NutriHealth Indonesia juga melayani program-program untuk penurunan berat badan, kontrol untuk nutrisi kita. Untuk orang-orang yang menderita penyakit ada namanya clinical nutrition dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan gizi seimbang sesuai dengan bidang Dr. Lucy yang adalah spesialis gizi klinik. Untuk bulan Maret dan April, karena itu adalah bulan puasa dan bulan Ramadan, kita ada diskon khusus untuk program penurunan berat badan atau weight management sebesar 30%. Bagi teman-teman atau yang punya saudara atau punya teman ingin konsultasi dan ingin menurunkan berat badan, ada potongan khusus untuk bulan Maret dan April. Ya. Oke, kita sampai pada program pemenang dari Lucky Draw kita. Silahkan admin kita siapa menjadi pemenangnya. Nah, inilah pemenangnya. Oppo F1. Oppo F1 siapa ini namanya? Kita nggak tahu nih. Tapi nanti tolong kontak kita. Pak Cecep. Oh, teman saya dan Opa Cecep mendapat hadiah. Bu Dina Andiani Putri dan Bu Teti dan Bu Maimunah adalah 5 orang yang beruntung mendapatkan hampers dan hadiah voucher dari kita semuanya. Tolong di screenshot sini, teman-teman yang lain juga screenshot, diingat bahwa nomor yang harus dihubungi adalah 081 211 75551. 5-nya 3 kali 1 itu. Disimpan dan kemudian besok menghubungi tim administrasi kita di hotline ini akan membicarakan tentang pengiriman hadiahnya. Ya, jangan lupa juga saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang NutriHealth Indonesia, tentang Dr. Luciana, bisa juga membuka Instagram Dr. Gizi @Dr.Gizi_Luciana dan NutriHealth Indonesia IG Live, IG. Jadi silakan dibuka-buka itu, dilihat-lihat, didengarin, banyak sekali informasi yang bisa diterima dari sana. Mudah-mudahan semua informasi itu berguna untuk kesehatan kita ya. Jadi saya kira acara ini sudah sampai pada penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir semuanya. Saya sampaikan salam sehat, salam NutriHealth. Terima kasih sudah hadir kembali. Sampai jumpa bulan depan, tanggal 31 Maret. Betul ya, 31 Maret ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, thanks Pak Gusta. Selamat malam Pak Cecep. Terima kasih Sampai ketemu semuanya. Bu Sampai Lucy. ketemu.
Terima kasih Dokter Lucy. Terima kasih Bu kasih. Susan. dokter. Malam. Oke. Terima kasih Pak Malam. Paven. Nah, Terima kasih Martono. Terima kasih Pak. Terima kasih Dokter. ya semuanya. Jaga kesehatan ya. Eits, jangan di-skip. Tahukah kamu kekurangan serat bahaya bagi tubuh? Kekurangan serat beresiko timbulkan obesitas, sembelit, mudah lelah, meningkatnya kolesterol tubuh, hingga picu kanker usus. Kamu bisa penuhi kebutuhan serat 3 gram dari lodeh fiber cream dibandingkan yang menggunakan santan. Kamu juga bisa penuhi kebutuhan serat 9 gram dari es dawet fiber cream dibandingkan yang menggunakan santan. Bahkan, juga bisa penuhi serat 2 gram dari jajanan pasar dengan fiber cream dibanding gunakan santan. Jadi, masih berpikir 2 kali untuk ganti santanmu dengan fiber cream. Gas, borong fiber cream, dan ubah gaya hidupmu jadi lebih sehat. HbA1c-nya Sebelum ikut program sama setelah ikut program. Masih ingat nggak Kak Roy? sebelum ikut program itu saya ingat di atas 10. HbA1c-nya di atas 10 sebelum Setelah program. ikut HbA1c-nya di atas 10, betul. Setelah ikut program itu seingat saya di bawah 6 apa 5 kalau nggak salah. 5 poin sekian. Keren. Iya. Wah. Nah, karena saking kerennya bagi-bagi tips dong Kak Roy untuk teman-teman yang mempunyai keluhan diabetes mellitus. Oke, untuk teman-teman yang diabetes ya. Kalau menurut saya, satu, dicekkan dulu, maksudnya seberapa sih tingkat level diabetesnya. Dan kedua, kalau kata saya, menurut saya pribadi, konsultasikanlah ke dokter yang berhubungan dengan diabetes. Dan nomor 2 adalah ke dokter nutrisi. Karena secara saya pribadi, saya setelah mengikuti program nutrisi itu memang jauh banget hasilnya. Ternyata permasalahan kita itu sebenarnya diabetes ini adalah pertama dari makanan. Kecuali yang memang bawaan secara genetik, yaitu memang. Nah, kalau yang seperti saya, coba kontrol dari pola makan saja. Oke, berarti kebanyakan mereka bisa dibilang gaya hidup ya, gaya hidupnya yang kurang sehat ya Betul. Kak Roy ya. Betul. Karena saya ngalamin sendiri juga pola hidup saya yang dulu nggak pernah olahraga, makan asal-asalan, setiap mau makan langsung makan.